dia bisa ketua PGI tapi belum bisa jadi ketua sinode. Ya karena problema kebudayaan kultur, apalagi kalau patriarkinya sangat kuat. Nah, tapi Ibu Roberto tidak mengalami masalah. Malah kemudian muncul ketua sinode yang kedua, Dr. Juberlian Padele, almarhum juga. Jadi kita tidak mempersoalkan yang mungkin dia mampu, tapi di tempat lain susah untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan berpelayanan, apalagi tingkat sinode. Susah karena budaya patriarki itu yang masih kuat. Nah, tetapi kita tidak. Pengalaman dari Ibu Roberto adalah dulu tidak ada kursus bahasa Inggris, tapi dia belajar di kampung melalui Alkitab. Tiap hari dia belajar Alkitab. Akhirnya dia bisa lolos studi di Singapura, dan akhirnya dia menjadi perempuan GKST yang pertama yang punya jabatan di gereja-gereja sedunia di komisi perempuannya. Saya pikir kapan ya orang GKST punya wakilan seperti itu. Tapi masalahnya adalah bahasa Inggris. Ya, masalahnya adalah bahasa Inggris. Jadi saudara-saudara, kembali kepada poin saya adalah belajar bahasa. Tanamkan dalam hati Tuhan. Saya belajar ini bukan cuma sekedar kali, tapi untuk memuliakan nama. Oh, itu cepat, sangat cepat, ya, sangat cepat ya. Karena kita dulu tidak ada kursus ya. Saya di SD itu nilai bahasa Inggris saya 0, ya kan? Ponakan saya bilang, ya oh, nol, ya nggak ada bahasa Inggris waktu itu saya bilang, nggak ada mata pelajaran bahasa Inggris begitu ya. Baru ada di SMP, tapi itu pun kita bolos-bolos terus begitu ya. Karena bahasa Inggris salah satu bahasa yang dihindari oleh kita di sana, gitu ya. Yang poin berikut, saudara, terkait dengan peristiwa itu adalah turun tanda-tanda lidah-lidah dalam bentuk nyala api. Ya, saudara-saudara, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Mencerminkan bahwa orang yang diurapi ini akan hidup tulus seperti burung merpati. Lalu Yesus dalam satu ajarannya mengatakan, kalau kamu mengalami kesulitan, karena kamu orang Kristen akan suka dibawa, suka dihambat dan tidak boleh melawan. Tapi Yesus mengajarkan, cerdilah seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, dan dia tulus seperti merpati, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus turun, tanda simbolisasi Roh Kudus bukan merpati, melainkan lidah-lidah dalam bentuk nyala api yang kemudian hinggap di atas kepala murid-murid. Artinya, dengan tanda itu mau dikatakan di sana bahwa Roh yang turun itu membakar semangat orang untuk maju. Jadi kalau kita lagi letoi, kurang-kurang semangat, minta Roh Kudus. Semangat itu tidak bisa datang dari pendeta, tidak bisa datang dari organisasi. Semangat itu datang dari Roh Kudus. Dan saya tahu dalam beberapa pelayanan saya, termasuk di Gloria, ada orang-orang yang saya lihat jauh lebih hebat dari pendeta begitu pelayanannya. Tinggi sekali pengorbanan, bukan soal waktu tapi soal komitmen. Karena melayani bagi Tuhan itu bukan soal waktu. Kalau yang full time itu kami, ya 24 jam. Tapi Bapak Ibu sebagai majelis kan kerja, bukan soal waktu tapi soal komitmen. Ya, komitmen ibadah, komitmen melayani. Nah, itu beberapa pengalaman di gereja-gereja saya kagum gitu loh. Wah, tinggi sekali gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ada pekerjaan, ada kegiatan, tapi masih mau berbagi waktu. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang seperti itu. Dan siapa dia adalah Anda dan saudara-saudara yang lain. Saya tidak usah menyebutkan nama. Yang lain terkait dengan lidah nyala api sebagai simbolisasi Roh Kudus, itu menunjukkan kehadiran Allah yang kemudian ada di suatu tempat dan menguduskan. Ingat waktu Musa berjumpa dengan Allah, Allah hadir dalam bentuk api yang membara di semak duri. Api yang membara di semak duri. Kata Allah kepada Musa, lepaskan kasutmu sebab daerah ini kudus. Dalam pengertian bahwa kalau kita menjalankan pekerjaan Allah, hiduplah kudus. Ya,
kita seperti yang saya bilang tadi, masih kudus bukan kudus. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki kekurangan, boleh. Tapi kalau sudah bekerja bagi Tuhan, diupayakan supaya kita belajar untuk mengoreksi diri, mengoreksi hidup supaya yang baiklah yang kita lakukan. Dan selanjutnya saudara-saudara, nyala api itu mau menggambarkan di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi, semua akan dibakar kalau itu menjadi penghalang. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-12-13 itu respon. Sebagian orang terkagum-kagum dan percaya, lalu sebagian lagi berkata begini, secara olok-olokan, mereka mabuk oleh anggur. Jadi dipikir kemasukan Roh Kudus, ya, saya akan membedakan ya kemasukan Roh Kudus dengan praktek-praktek di beberapa pelayanan sekarang ini ya, dengan bahasa roh. Yang saya maksud dengan dituangi atau masuknya Roh Kudus adalah sebuah kehidupan yang diurapi, yang penuh dengan semangat pelayanan, kemampuan untuk melakukan banyak hal. Makanya di dalam iman Kristen, orang yang tadinya tidak bisa dibuat bisa. Siapa yang tidak bisa berkhotbah pasti bisa, asal dia punya keseriusan. Pokoknya saya yakin di dalam Tuhan, kekurangan kita tidak akan menghalangi kita untuk melakukan pelayanan. Tetapi jangan kecewa kalau misalnya kita melayani ada orang yang tidak respon positif. Ya, jangan kecewa. Ya, tidak perlu marah kalau misalnya Tuhan saya sudah melayani begini-begini tetapi kok enggak maju-maju. Ya, enggak maju-maju, pasti maju. Ya, setiap kali saya datang ke gereja saya selalu berkata dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, buatlah maju gereja kami dalam segala hal. Ya, selama kita tulus ya, karena di gereja ini kita cari apa sih? Ya kan? Cari uang, ya jangan. Di Gloria mencari uang, enggak akan terpenuhi keinginan kita. Kalau saya tahu ada beberapa pendeta itu orientasinya memang itu, gitu ya. Orientasinya itu, gitu ya. Saya lihat repot nih kalau orientasinya itu mempersoalkan gaji lah, mempersoalkan ini itu yang dia tidak dapat lah. Saya tidak pernah membahas itu Bapak Ibu dari dulu. Kalau saya dapat banyak puji Tuhan, dulu di daerah saya mulaikan tugas, kita dapat 75.000 puji Tuhan, ya kan? Habis di ongkos pulang kalau ada acara di Tentena. Tapi ketika masuk di Immanuel, luar biasa besar, cukup. Ya karena gereja besar, 1.000 kakak lebih. Ya waktu itu 12 atau 13 kelompok, dan satu kelompok itu sudah sama dengan satu jemaat. Ada yang sudah mendekati 100 kakak. Ya, dan saya orangnya gelisah gitu loh, kalau besar tapi tidak melakukan apa-apa. Makanya saya mengusulkan supaya gereja yang besar ini dipecah, diprotes. Tapi saya bilang itu lebih bagus kalian protes, ya kan? Makanya muncullah Masomba, muncullah Victoria, muncullah yang lain-lain sekarang ada 7. Nah, saya ketemu dengan gembalanya pada tahun 2021. Dia bilang masih 7, saya bilang terlambat, harusnya 20. Pemikiran saya keluar dulu 20. Ya harus memajukan jemaat, tidak boleh diam-diam. Tetapi yang menjadi pokok persoalan saya adalah saya sedih, saudara. Saya dapat banyak pendeta di Rindu, nggak dapat gaji, kadang-kadang separuh pun tidak dapat, karena nggak punya uang. Dibayarlah pakai simpong, dibayarlah pakai natura, tapi kan dia harus bayar uang sekolah anak-anaknya. Itulah sebabnya, saudara, di rapat klasis di Tompe itu saat kami menegosiasi pendeta klasis, pendeta Oscar kalau mau boleh, Pak, tidak bisa Pak. Kalau bisa kita putuskan semua gaji pendeta dibayar dari klasis, diputus. Tapi kita ditentang oleh sinode, diputus, kami putus walaupun ditentang. Dan ketika pendeta Lindu itu datang menerima gaji, dia bilang sama Pak pendeta klasis, Pak, kalaupun saya ditaruh di Lindu sampai pensiun tidak apa-apa, yang penting gaji saya full. Coba bayar, ahli. Ya, nah sekarang kita baru mau belajar. Apa yang kami putuskan dulu di klasis baru itu kemudian ditentang lagi oleh sinode sehingga periode berikut dibatalkan. Dibatalkan, harusnya kan diambil sebagai acuan untuk kemudian melakukan penyemarataan di semua wilayah. Tapi
Lode, frame-nya bukan untuk orientasi pelayanan yang lebih maju. Ya, nah oke, agak jauh saya ke situ, tetapi intinya saudara-saudara, reaksi itu tidak selalu positif. Pasti ada yang negatif. Ya, dalam pelayanan